Daripada selai sepinggang dengan Tok saya datang duduk kampung Melayu, apa kerja dia? Dia satu-satunya orang Cina yang buka kedai runcit di sebuah kampung Melayu yang begitu besar. Orang bukan Islam, terutamanya bangsa Cina, mendahului bangsa Melayu dalam semua perkara. Antaranya kekayaan. Kalau kita tengok daripada senarai 1 sampai 10 tu, 10-10 tu bukan orang Melayu. Dan 10-10 tu bukan orang Islam. Melayu ni jauh ke belakang. Adakah Melayu ni malas, dan apakah yang budaya bangsa Cina yang menjadikan mereka berjaya untuk mendapat kekayaan sedemikian? Cina ni dia terbahagi kepada beberapa kategori. Satu, Cina negara Cina. Satu lagi, Cina yang berhijrah dan menetap. Contohnya seperti negara kita lah. Satu lagi, Cina yang berniaga di seberang laut. Dan kenapa Cina di seberang laut ni? Termasuk Cina menetap di negara kita ni berjaya sebab sejarah dia. Sebab dia orang yang mendatang ya, daripada negara yang dulunya kacau bilau, perintahnya zalim dan sebagainya. Nak tak nak, bila datang ke negara orang, you kena survive. Budaya ini telah menjadi sebati dalam kehidupan budaya mereka. perantau. Budaya perantau. Sebab you berada di negara orang. Sudah tentu hak-hak istimewa itu tak ada dan sebagainya lah kan. Jadi atas kesedaran itulah mereka bertebaran ini, dan tidak ada cara lain lah kalau kita nak tengok dari segi kalau you nak survive-nya, kena niaga lah. Dia macam bapak saya. Bapak saya ni daripada selai sepinggang dengan Tok saya datang duduk kampung Melayu, apa kerja dia? Mulanya ialah datang selai sepinggang cari untuk makannya lah. Lepas tu dia mula berniaga. Dia buka kedai runcit, dan dia satu-satunya orang Cina yang buka kedai runcit di sebuah kampung Melayu yang begitu besar. Maknanya hampir 100% orang Melayu, tapi yang mula berniaga buka kedai orang Cina. Jadi budaya sedar diri ini, dia budaya struggle for survival, ya, menjadikan mereka ini boleh dikatakan berjaya lah bila berada di negara orang lain. Daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini menceritakan tentang bagaimana perekonomian di Malaysia itu banyak dipegang oleh orang-orang Cina, dan sejarahnya menunjukkan bahwa memang di awal orang Cina itu pendatang. Ya, pendatang di Semenanjung Malaka, karena di Cina itu ya terjadi terlalu banyak penduduk sehingga mereka tidak mampu untuk memberikan semacam makan ya, kemudian tempat tinggal, sehingga mereka pun merantau, dan ini menjadi komoditas ketika itu adalah penjajah Inggris ya, untuk memanfaatkan mereka didatangkan ke daerah Selat Melaka ya, di mana Selat Melaka ini pun menjadi jajahan dari Inggris. Lalu apa pekerjaan mereka di Selat Melaka orang-orang Cina ini? Yaitu menjadi semacam pekerja di tambang-tambang timah ketika itu, karena di Selat Melaka ini banyak penambangan timah. Nah, dari sini kemudian mereka berkembang, dan salah satu contohnya adalah karena mereka ini pendatang, mereka harus merasa survive, mereka harus bisa hidup di negeri orang. Akhirnya mereka melakukan kepiawaiannya, yaitu di bidang perdagangan atau perniagaan. Inilah kekuatan utama dari mereka, yaitu menguasai perdagangan, karena terbukti di sini dari perbincangan yang ada bahwa dalam satu kampung yang hampir 100% adalah bangsa Melayu, ternyata hanya ada satu warung sembako yang didirikan oleh bangsa Cina, satu orang di dalam satu kampung tersebut. Kenapa di dalam satu kampung orang Melayu ini ya tidak ada warung yang dikelola atau yang dibuat oleh orang Melayu itu sendiri? Justru baru ada warung sembako ketika ada orang Cina yang masuk ke dalam kampung tersebut. Ini menunjukkan bahwa memang sektor perdagangan atau perniagaan ini tidak diminati oleh orang-orang penduduk tempatan ya, yang orang Melayu asli. Sehingga yang namanya perekonomian itu bisa berputar dengan cepat adalah melalui perniagaan ya, bukan melalui hasil bumi. Inilah yang menjadi faktor utama kenapa bangsa Cina di Malaysia itu adalah bangsa yang paling kaya ya, kemudian juga bangsa yang menguasai perekonomian di Malaysia. Karena awal-awalnya sudah seperti ini ya. Jadi mau dikatakan sebagai bangsa Melayu itu sebagai bangsa pemalas, ya bagaimana penilaian dari
teman-teman sekalian ya, tulis saja di kolom komentar. Atau mungkin karena bangsa Cina ini terlalu agresif. Ya jelas mereka agresif. Kenapa? Karena mereka harus bertahan hidup. Kalau mereka tidak berdagang, mereka pun tidak bisa mencari makan. Karena mereka tidak memiliki tanah. Mereka tidak mungkin bekerja di kerajaan atau di pemerintahan. Ya, akhirnya jalan satu-satunya adalah berdagang. Nah, ini yang luput dari perhatian bahwa dengan berdagang itu adalah merupakan semacam kekuatan yang mengendalikan perekonomian suatu negara. Nah, teman-teman, ini aja videonya. Dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan dan suatu pelajaran bahwa bangsa kita, bangsa Melayu ataupun bangsa yang lainnya di Asia Tenggara, ini jangan malu-malu untuk berdagang. Jangan malu-malu untuk berniaga di bidang apapun, di bidang pekerjaan apapun, karena sudah terbukti bahwa sampai sekarang pun bangsa Cina tetap memegang kendali perekonomian dunia melalui perdagangan. Dan kita sudah membuktikannya sendiri, ya, bahwa mereka mampu menjual barang produk yang semurah mungkin dengan kualitas yang abal-abal, tapi mereka kuasai hal tersebut. Sementara kita sendiri, ya, bangsa yang katanya hidup di negara kita sendiri, yang paling berkuasa di negara kita sendiri, dari sisi perdagangan kita jauh kalah dibandingkan dengan bangsa Cina. Ini yang terjadi ya di Malaysia ataupun di negara-negara yang lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.